Dipersilakan untuk kembali, terima kasih. Sidang perkara pidana saya katakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan nomor 255. Tayang ulang guys, tayang ulang, kita cermati bagaimana pertimbangan hakim guys. Ini tayangan ulangnya supaya kita paham betul bagaimana pertimbangan hakimnya. Sepakat gak? Sepakat gak? Supaya kita tidak mudah tergiring-giring guys. Oke? Percaya ya, ini tayangan ulang, langsung ya, langsung. Tunggu dulu, saya ganti dulu modelnya. Presiden 2025 PT DKI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani, Kepala Jakarta, 39 tahun, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perdana, nomor 7, RT 07, RW 05, Tahun baru, gaya baru. Mulai langkah baru kamu dengan sepatu yang siap temani kemana aja. Kenalin. Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Terdakwa dalam ini didampingi oleh kuasanya Dr. Anissa Kim SI dan kawan, para advokat dan konsultan hukum. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 2025, pengadilan ini tersebut telah membaca surat penetapan wakil ketua pengadilan negeri Jakarta Besok panitera pengadilan ini dan berkas perkara yang bersangkutan. Ini bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Yang pertama, satu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 untuk pasal 27b ayat Undang-Undang Indonesia 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk pasal 45 ayat 1 sampai atau perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 369 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan itu pasal 55 ayat 1 ke 1 B dan kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang persoalan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu pasal 55 satu tentang pidana. Menimbang bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum dan pokoknya terbukti terhadap terdakwa menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana akan melanjutkan yang turut serta melakukan perbuatan yang
sengaja tanpa mendistribusikan data atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk mengganggu sendiri atau orang lain secara tertentu dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan rahasia orang lain supaya tidak mengganggu Ya, kasasi. atau milik orang lain. Dan mereka yang melakukan melakukan dan yang belum serta melakukan merupakan transfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, melibatkan, mengirimkan, membawa ke luar negeri, mengubah untuk menentukan pendanaan uang atau sudah pendanaan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau pidana merupakan hasil tidak pidana. Dan kedua, pasal 3 Undang-Undang Indonesia 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 11 tahun. dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana selama 6 bulan. Kemudian akan supaya menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 39 sebagai barang dalam perintah jaksa penuntut umum. Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Marzuki. Sedangkan ongkos perkara dibayarkan beberapa sebesar 5 miliar. Ini bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan nomor 362 Khusus 2025 PN JKT Selatan tanggal 28 Oktober 2025 yang tepatnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Nikita Hussein tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan memakan mengawinkan, membelanjakan, membayarkan, melibatkan, membawa ke luar negeri, mengubah untuk menukarkan dana uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas melakukan kekayaan yang patut dibukanya merupakan hasil tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan menunjukkan dan menyatakan asal usul harta kekayaan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan umum menyatakan terdakwa diputuskan telah di atas terbukti secara sah turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melakukan dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya membuka suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam ke satu umum menjatuhkan pidana pada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan pemanggilan penjara jauh menggunakan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tersangka menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan 39 sebagai dalam
besok. Kebaikan kepada penuntut untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5 miliar. Membaca akta permintaan kembali nomor 80 AKP 2025 PN Jakarta Selatan yang dibuat oleh PLK Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menetapkan penuntut umum mengajukan balik pada tanggal 3 November 2025. Membaca kelas pemberitahuan permintaan banding dari eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menetapkan membaca memori balik tanggal 10 November 2022 dari pengelolaan saya terdakwa dan terpilih pada tanggal 10 November 2022 membaca memori balik tanggal 11 November yang diajukan oleh 5 tanggal 11 November membaca permintaan memori banding pada tanggal 9 November 2025 yang diajukan oleh terdakwa dan diterima pada tanggal 11 November 2025. Membaca kontra memori banding tanggal 20 November 2025 yang diajukan atas diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 November dan juga diserahkan salinan resminya kepada terdakwa atas terdakwa pada tanggal 20 November. Membaca kelas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diberitahu masing-masing melalui pengiriman tanggal 8 November kepada terdakwa dan penuntut umum. Menimbang bahwa permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa telah diajukan dalam sidang dan untuk tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan memori banding tanggal 11 November 2025 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena pertimbangan tersebut kurang tepat dengan alasan satu, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dengan perkara nomor 362/2025 PN JKT Selatan didasarkan pada penerapan hukum yang belum tepat atau tidak memenuhi asas legalitas atau hukum. Pertimbangan yang menjadi dasar Majelis Hakim memutus perkara yang menurut penuntut umum belum didasarkan penerapan hukum atau masih dalam pertimbangan hukum yang keliru, bahwa yang dimaksud oleh penuntut umum ada kekeliruan dalam penalaran hukum, kesalahan dalam menafsirkan atau tidak memperhatikan ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, sehingga kurang tepat dalam memahami makna suatu pasal yang terlibat dengan ketentuan pasal yang lain dalam undang-undang, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan atau ketentuan undang-undang. Dua, bahwa pembuktian tentang unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul data kekayaan. Dalam hal ini penuntut umum menilai Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan putus perkara pidana nomor 362 dari Khusus dari 2025 dari Jakarta Selatan kurang tepat dalam membuat pertimbangan dan putusan dengan tidak melakukan penerapan hukum sebagaimana asas legalitas dan jus constitutum berdasarkan tentang kekuasaan hakim sebagaimana pasal 25 ayat 2 Undang-Undang 8 tahun 2009. Berdasarkan
hal tersebut, penuntut umum memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau orang lain, dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalirkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang atau pada banyak merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27b ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan perbuatan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti 1 sampai 39 dipakai dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukum mengajukan memori banding tanggal 10 November 2025 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum deteksi tingkat pertama di mana dalam putusannya terdapat pertimbangan hukum yang mengandung kesalahan dan kekeliruan fakta dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mengakibatkan putusan tidak berpijak pada kebenaran dan jauh dari rasa keadilan. Selanjutnya dalam putusannya Deteksi tingkat pertama juga telah salah dalam menerapkan hukum sehingga mengakibatkan putusan Deteksi tingkat pertama bertentangan dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, bahwa adapun alasan pemohon banding terdakwa Nikita Mirzani dalam mengajukan permohonan banding ini adalah sebagai berikut. 1. Deteksi tingkat pertama telah keliru dan salah menyimpulkan unsur dengan sengaja isikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik telah terbukti pada diri pemohon banding. 2. Deteksi tingkat pertama yang menyimpulkan pendapatan penerimaan uang sebesar Rp4 miliar pada terdakwa dikatakan ada perbuatan terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum merupakan kesimpulan yang tidak didasarkan fakta-fakta persidangan. Deteksi tingkat pertama telah mengabaikan fakta-fakta mengenai adanya sebuah kesepakatan bisnis sehingga mengakibatkan putusan tidak berpijak pada kebenaran dan keadilan. Oleh karenanya putusan
fraksi tingkat pertama harus dibatalkan. 3. Yudek fraksi tingkat pertama yang menyatakan terdakwa pemohon banding telah terbukti melakukan ancaman pencemaran dan atau ancaman akan membuka rahasia merupakan kesimpulan yang tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan. 4. Putusan Yudek fraksi menyatakan pemohon terdakwa Nikita Mirzani telah melakukan ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia adalah putusan yang salah menafsirkan hukum sehingga akibatnya salah dalam penerapan hukum. 5. Bahwa Yudek fraksi yang menyatakan adanya perbuatan memaksa dari pemohon banding terdakwa kepada saksi Reza Gadis Pretia Nisali supaya memberikan barang yang sebagian atau sepenuhnya merupakan kesimpulan yang bertentangan dengan hukum sebab hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi saja tanpa didukung dengan alat bukti yang lain yang sah menurut hukum sehingga mengakibatkan putusan bertentangan dengan ketentuan pasal 183, 184 dan 185 ayat 2 pasal 188 KUHP dan asas hukum Yunus Tastis Nulus Tastis. 6. Yudek fraksi tidak pernah telah keliru dan salah menafsirkan kritik terhadap produksi kuliner yang berbahaya sebagai suatu tindakan melakukan ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia mengakibatkan putusan melanggar asas hukum ultimum remedium. 7. Putusan Yudek fraksi tingkat pertama harus dan wajib dibatalkan secara pertimbangan hukum Yudek fraksi tingkat pertama saling mengecualikan. Yudek fraksi tingkat pertama salah menyimpulkan pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang IT adalah delik pemerasan. 8. Yudek fraksi tingkat pertama telah keliru, lalai dan salah dalam menjatuhkan putusan karena telah mengubah dan atau menduga manipulasi fakta persidangan dengan menyimpulkan adanya pembicaraan antara pemohon banding dalam garis miring terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Reza Gadis Pretia Nisali melalui sambungan video call. 9. Putusan Yudek fraksi tingkat pertama yang menyatakan unsur-unsur pasal 3 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak terbukti dalam perbuatan pemohon banding terdakwa Nikita Mirzani adalah putusan yang sudah tepat dan sudah benar karena sudah sesuai dengan fakta persidangan dan juga sudah sesuai dengan penerapan hukum yang baik dan benar. Oleh karenanya harusnya diambil alih, dipertahankan serta dikuatkan oleh Yudek fraksi pengadilan tinggi. Berdasarkan alasan tersebut memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan sebagai pemohon banding terdakwa Nikita Mirzani untuk seluruhnya. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 32 garis miring khusus garis miring 2025 garis miring PN Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2005 mengadili sendiri menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tidak terbukti secara sadar menyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang Nikita Mirzani dari dakwaan pertama alternatif bersatu jasa penuntut umum. 3. Menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362 garis miring khusus garis miring 2020. 5. Dari PN Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2005 khusus mengenai pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian dengan menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tidak terbukti secara sadar meyakinkan
jika bersama melakukan tindak pidana melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 5 Undang-Undang Nomor pasal 55 ayat 1+1 Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan formulatif kedua jaksa penuntut umum. Membebaskan terdakwa Nikita Mirzani dalam dakwaan formulatif kedua jaksa penuntut umum. 5. Membebaskan terdakwa Nikita Mirzani dari segala surat dakwaan dan tuntutan hukum atau peristiwa. 6. Melepaskan terdakwa Nikita Mirzani dari segala tuntutan hukum atau penslapan dan provoking. 7. Memerintahkan kepada jaksa penuntut untuk segera mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari dalam rumah tahanan Pondok Bambu. 8. Mengembalikan barang bukti berupa uang uang sebesar 3.400.486.200 baru pertimbangan rupiah. 2 buah HP milik terdakwa Nikita Mirzani atau Apple tipe iPhone 15 Pro Max warna abu dengan IMEI 3566116 dan seterusnya berikut singkat dengan MSISDN nomor sekian dan handphone tipe 15 Pro Max warna silver dengan nomor IMEI 3586059109357 dan nomor 28521731736 kepada orang yang paling berat yakni terdakwa Nikita Mirzani, memulihkan hak-hak terdakwa Nikita Mirzani dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta martabatnya, membebankan biaya perkara pada negara. Lima bahwa penuntut umum mengajukan kontra memotivasi tersangka yaitu tersangka Jawa tentang pokoknya sikap negatif dan menyimpan bahwa terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa mengajukan kontra memotivasi tersangka Jawa. Dah, kecil sekali suaranya. Bahwa setelah majelis hakim pengadilan tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 362 dari Litsus dari 2025 Jakarta Selatan yang telah memperhatikan majelis hakim penasihat istri berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan terkait dengan terbuktinya seluruh unsur dakwaan alternatif ke-1 pertama melanggar pasal 45 ayat 1 huruf A junto pasal 227 Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang Pidana telah didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Putusan majelis hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya seluruh unsur dakwaan ke-1 tersebut berdasarkan alasan yang tepat dan benar. Karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini dibatasi dengan tambahan pertimbangan sebaliknya. Menimbang bahwa keberatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam memo bandingnya pada pokoknya terkait dengan penerimaan uang sebesar 4 miliar rupiah yang telah diterima
dari saksi korban Reza Gladys Pratinasa. Menurut terdakwa, majelis hakim tingkat pertama telah keliru menentukan penerimaan uang tersebut sebagai suatu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melakukan. Menurut terdakwa, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mengabaikan fakta-fakta mengenai adanya sebuah kesepakatan bisnis. Oleh karenanya, putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia merupakan kesimpulan tidak berdasarkan fakta-fakta di persidangan karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup dan majelis hakim tingkat pertama telah salah menimbang bahwa keberatan keterangan terdakwa terkait dengan terbuktinya dalam kesaksian utama tersebut dunia tidak beralasan karena terbuktinya fakta-fakta mengenai keberatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki didasarkan fakta alat bukti yang sah dan cukup yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan. Sedangkan alasan terdakwa bahwa pengiriman uang tertanggal 14 November 2008 sejumlah 4 miliar rupiah yang pertama dikirimkan sejumlah 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor rekening 497078899 atas nama PT Kuning Aroma Wisesa dengan tambahan catatan Nikita Mirjani. Penyerahan kedua pada tanggal 15 November 2025 dilakukan diwakili Wandel Akmal sejumlah 2 miliar rupiah diserahkan secara tunai oleh suami saksi korban dengan PT atau Bakti kepada saksi Ismail Marzuki dan selanjutnya saksi Ismail Marzuki menyerahkan langsung pada terdakwa di kediaman terdakwa. Dari fakta persidangan terbukti bahwa penyerahan uang sejumlah 4 miliar rupiah dari saksi Reza Gladys Pratinasa bukan dilatar belakangi adanya kesepakatan atau hubungan bisnis dengan terdakwa. Akan tetapi penyerat tersebut dilandasi oleh rasa terpikat akibat dari adanya review atas kandungan dari produk serum X-Ray Booster Gladys Usia milik saksi Reza Gladys Pratinasa yang dilakukan semula oleh dokter. Penyerahan uang tersebut bukan didasari pada fakta dengan adanya perjanjian kerjasama, tetapi karena tertekan. Dr. Samira melalui akun TikTok miliknya, di mana Dr. Samira mengaku telah melakukan uji laboratorium materi dan membandingkan harga produk saksi seperti yang masalah tersebut dengan produk lain yang sejenis dan menilai data-data melalui mahal. Setelah ada review dari Dr. Samira, terdakwa melalui akun TikTok Niki Kuruhara miliknya pada 14 Oktober 2024 telah memberikan pendapat atau opini mengenai Nikita Mirjani telah memberikan opini, pendapatnya sendiri, bukan berdasarkan uji lab, bukan, karena tidak memiliki kapasitas. Kecantikan saksi Reza Gladys Pratinasa sebagai produk yang antara lain mengatakan, tapi gua tahu mereka ini jual skincare yang ada fungsinya, serta isinya nggak ada, cuma krem-krem tok. Itu menjelek-jelekan produk, padahal tanpa uji lab. Tapi masa lu mau bohongin orang terus sih? Masa nanti melihat muka aslinya, mukanya abu-abu, beruntusan dan sebagainya. Aku tahu dokter itu, muka aslinya abu-abu, beruntusan. Itu. Terdakwa juga menilai tampilan fisik dari saksi Reza Gladys Pratinasa dalam akun TikTok tersebut dengan mengatakan saksi Reza Gladys Pratinasa sendiri tidak pakai produk kecantikan. Itu mukanya itu bentulannya tebal dan kulit muka kulit mukanya dempulan tebal gitu ya kan, itu kan menyerang. Badannya tidak seperti yang kalian lihat di TikTok. Kalau dressing aja kerjanya, nggak ngerti. Dengan terdakwa yang melakukan siaran secara live di akun TikTok Niki Kuruhara miliknya yang berisi konten dengan pribadi dengan menuduh saksi Reza Gladys Pratinasa sebagai penipu, dokter abal-abal. Sebagai penipu, dokter abal-abal. Nikita Mirjani mengajak kepada para pendukungnya untuk tidak membeli
kecantikan yang dijual saksi Reja Gladys Preti Masadi secara balik-balik dilakukan berlanjut terdakwa pada tanggal 2 November 2024 dan tanggal 3 November 2024. Menimbang bahwa pembela terdakwa yang menyatakan bahwa penyerahan uang sebesar 4 miliar rupiah tersebut sebagai kesepakatan bisnis adalah tidak. Nah, uang 4 miliar itu kata PH-nya sebagai kesepakatan bisnis. Padahal tadi sudah diuraikan itu karena tekanan. Karena saksi Reja Gladys Preti Masadi akhirnya menyerahkan uang tersebut bukan berdasarkan pada suatu kesepakatan bebas sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH. Nah, berdasarkan pasal ya 1324 ya, ini dengerin nih, pasal 1324. Kita dengar sama-sama ya. Tetapi berdasarkan pada keterpaksaan untuk Pemberian itu berdasarkan keterpaksaan. Jadi bukan karena perjanjian tapi keterpaksaan. menghentikan terdakwa agar tidak lagi melakukan siaran live di akun TikTok dirinya. Nah, keterpaksaan agar apa? Agar terdakwa tidak live terus menjelek-jelekan itu. Dan menjelek-jelekan memperselingkan saksi maupun reputasi saksi Reja Gladys Preti Masadi sebagai dokter. Perbuatan memberi uang sebagai imbalan tersebut diinisiasi oleh orang-orang terdekat atau kerap berhubungan dengan terdakwa, yakni Dr. Putri Pratama. Nah, pemberian uang itu atas petunjuk saran dari orang-orang terdekat Nikita Mirzani, antara lain Dr. Oki Pratama. Di mana terdakwa merupakan brand ambassador dari klinik. Nah, karena terdakwa adalah brand ambassador dari Oki Pratama. Saksi Dr. Oki Pratama berperan mengirim 4 gambar berupa 3 lembar gambar produk kecantikan milik saksi Reja Gladys Preti Masadi berupa glowing booster shell dan 1 gambar nota pembelian melalui poster sel ke bisnisnya melalui platform e-commerce yang telah dibubarkan tanggalnya atas permintaan terdakwa. Gambar yang dikirim oleh saksi Oki Pratama tersebut digunakan terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki untuk menekan saksi Reja Gladys Preti Masadi seolah-olah terdakwa memiliki bukti mengenai akun tersebut karena telah membelinya secara online. Selanjutnya, pelaksanaan untuk meminta sejumlah uang tersebut berikut nominal serta persyaratannya disampaikan terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki dan saksi Oki Pratama yang dikomunikasikan oleh saksi Ismail Marzuki dengan saksi Reja Gladys Preti Masadi. Tuh, didasarkan pada percakapan antara Dr. Oki Pratama, Ismail Marzuki dan Dr. Reja Gladys. Ini fakta-fakta hukum ini benar semua nih. Melalui aplikasi WhatsApp tanggal 14 November 2024. Dalam percakapan atau komunikasi tersebut, saksi Ismail membuka pembicaraan agar saksi Reja Gladys Preti Masadi membayar terdakwa agar tidak lagi melakukan siaran live. Nah, Ismail mengatakan bahwa Dr. Reja Gladys membayar sejumlah uang agar Nikita Mirzani tidak speak up. Begitu maksudnya. Untuk menjelek-jelekan produk dan pribadi saksi Reja Gladys Preti Masadi. Kutipan sebagai berikut, manusia kan kalau mau ditutup mulutnya Pak. Nah, manusia itu kalau mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang. Itu pernyataan yang disampaikan Mail kepada Dr. Reja Gladys. Yang membuka itu sebenarnya Mail. Mail mengatakan manusia itu kalau supaya ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang. Itu Mail. Bukan perjanjian ini teman-teman. Pakai apa ya? Pakai uang itu aja sebenarnya. Dokter Reja pengen apa? Pengen tidak sikap bisa aja dok. Tapi nanti tinggal ini aja pasti aja makan itu istilahnya. Nah, Dokter Reza maunya seperti apa? Kalau maunya supaya Nikita diam, ya ditutup apa? Ditutup pakai uang. Soalnya kalau dia sudah speak up terus dok. Soalnya kalau dia sudah speak up terus dok. Jadi bukan perjanjian, ini menggiring ini. Mungkin mulutnya mahal dok itu. Nah, Niki mulutnya mahal dok. Artinya apa? Ismail ini yang menentukan. Uang itunya aja mulutnya dulu gitu dok. Itu santai.
Selanjutnya, uang itu baru sejumlah 5 miliar rupiah ditawarkan oleh saksi Ismail Marzuki. Namun kemudian saksi Reja Gladys Bertina Sari hanya menyanggupi membayar 4 miliar rupiah. Nah, disampaikan oleh Mail kalau bisa 5M, kemudian ditawar 4M, dengan disanggupi 4M. Dari fakta di persidangan, terbukti bahwa pada akhirnya saksi Reja Gladys Bertina Sari setuju membayar terdakwa setelah mendapat tekanan dari saksi Ismail Marzuki. Nah, setuju menyerahkan uang 4M setelah mendapatkan tekanan dari Ismail Marzuki. Melalui percakapan pada hari yang sama. Karena sini Kak Niki mau speak up hari ini juga. Nah, ini Kak Niki mau speak up hari ini juga. Itu salah satu bentuk tekanan. Bisa hancur kredibilitas Dr. Reja Gladys sebagai dokter. Informasi mengenai terdakwa akan melakukan hal tersebut pada tanggal 14 November 2004 diperoleh saksi Ismail Marzuki dari pemberitahuan Dr. Mufti Pratama melalui aplikasi WhatsApp. Dalam pembicaraan mengenai permintaan tentang sejumlah uang, saksi Ismail Marzuki juga menjamin bahwa jika sudah dibayar, terdakwa tidak akan menyebut nama saksi Reja Gladys Bertina Sari lagi selama 1 tahun. Nah, kalau sudah dibayar, Ismail Marzuki janji tidak akan menyebut nama Dr. Reja Gladys selama 1 tahun. Itu bukan transaksi, itu pernyataan daripada Ismail. Begitu. Saksi Ismail Marzuki dalam percakapan juga menyebutkan contoh seperti HXJ tidak akan dilepaskan oleh terdakwa sebelum masuk penjara. Saksi Ismail Marzuki juga mendesak agar uang harus ditransfer tambahan juga ke rekening BCA nomor 497. Nah, kemudian Ismail Marzuki menyerahkan nomor rekening agar Dr. Reja Gladys transfer ke nomor rekening itu. 0788099 atas nama PT Bumi Pramastra Sesa dan ini catatan Niki Abidjani. Maka sisanya sejumlah 2 miliar rupiah diserahkan secara tunai oleh suami saksi Reja Gladys Bertina Sari pada saksi Ismail Marzuki dan terdakwa mengakui uang tersebut telah diserahkan padanya oleh saksi Ismail Marzuki. Dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, penyerahan sejumlah uang 4 miliar kepada terdakwa dinilai mengandung unsur perbuatan melawan hukum dengan suatu maksud untuk. Nah, perbuatan terdakwa dengan menerima uang sebesar 4 miliar rupiah itu adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Menguntungkan diri sendiri dari situasi sulit yang pernah dialami oleh saksi Reja Gladys Bertina Sari terkait dengan kecantikannya, di mana setelah saksi Dr. Samira memberi review produk kecantikan saksinya. Nah, karena ini situasi sulit, pilihan yang sulit. Ketika Dr. Samira juga sudah mereview yang katanya hasil dari lab, padahal semua itu tidak, gitu ya. Nah, karena disebutkan sebagai overclaim, overprice, gitu ya. Lalu mengambil kesempatan melalui akun. Nah, Nikita Mirzani mengambil kesempatan itu melalui akun Nikita Huruhara. Ini menurut hakim loh ya. TikTok dan Niki Huruhara miliknya untuk memperburuk kondisi produk kecantikan milik saksi Reja Gladys Bertina Sari dan terdakwa hanya akan berhenti melakukan siaran live di TikTok apabila saksi Reja Gladys Bertina Sari memberi sejumlah uang sebagai uang untuk. Kesepakatan yang disebut oleh terdakwa sebagai kesepakatan bisnis adalah tidak beralasan hukum. Nah, kesepakatan yang disampaikan oleh terdakwa bahwa itu sebuah kesepakatan bisnis tidak sesuai dengan hukum. Karena ketentuan didorong oleh rasa takut, reputasi dari bisnis produk kecantikan milik saksi maupun kredibilitas saksi Reja Gladys Bertina Sari sebagai dokter. Jika saksi Reja Gladys Bertina Sari tidak membayar uang sejumlah 4 miliar yang diminta oleh terdakwa melalui saksi Ismail Marzuki, maka terdakwa akan terus melakukan lagi. Nah, bila tidak dikasih uang sebesar 4 miliar itu, terdakwa akan terus melakukan
apa namanya itu, speak up. Itu ini jelas semua, ini lurus ini. TikTok dan yang menyerang produk kecantikan dan kredibilitas saksi gereja Gladys Ferdina Sari sebagai dokter dan hasil saksi gereja Gladys Ferdina Sari akan serupa dengan dokter lain yang produknya dikomentari sebagai produk yang jauh melalui. Nah, dibanding-bandingkan dengan dokter-dokter yang lain, ya mungkin dokter termasuk dokter Richard Lee. Dengan demikian, penyerahan uang tersebut bukan penyerahan sukarela layaknya dalam bisnis, akan tetapi didorong oleh rasa takut bahwa mereka kecantikan. Jadi penyerahan uang itu bukan penyerahan secara sukarela sebagaimana layaknya bisnis, tetapi didorong karena adanya rasa takut dan tekanan. Saksi gereja Gladys Ferdina Sari dan kredibilitas sebagai dokter akan hancur. Karena diancam bahwa ini bisa hancur ini kredibilitas dokter. Begitu teman-teman urutnya ini. Uang pada akhirnya diserahkan oleh saksi gereja Gladys Ferdina Sari untuk menjaga reputasi dan nama baik dan kredibilitas saksi sebagai dokter dan keluarganya agar terdakwa berhenti melakukan siaran live di TikTok membahas produk kecantikan. Nah, setelah mendapatkan uang akan berhenti mengulas lagi terkait dengan produk ini ya. Ini hakim loh ini. Saksi gereja Gladys Ferdina Sari. Di sisi lain, tidak terbukti persidangan apakah terdakwa memiliki keahlian. Nah, di sisi lain di persidangan tidak terbukti Nikita Mirzani memiliki kapasitas untuk mereview. Sebagai juru bicara yang sah dari ini yang sudah sering kita bicarakan nih. Nikita Mirzani tidak memiliki kapasitas sebagai juru bicara yang sah terkait dengan lembaga yang mampu yang mengeluarkan statement seperti itu. yang kompeten dalam memilih kandungan atau substansi dari produk kecantikan, sehingga perbuatan terdakwa yang melakukan siaran live di TikTok dan memberi penilaian terhadap produk kecantikan milik saksi gereja Gladys Ferdina Sari hanya berdasarkan video dari saksi Dr. Samira yang juga bukan sebagai kredibilitas berwenang menguji kandungan suatu produk kecantikan. Nah, Nikita Mirzani melakukan review itu hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Samira. Sementara Dr. Samira juga bukan siapa-siapa, tidak memiliki kewenangan atau kapasitas untuk melakukan hal yang sama. Membuktikan bahwa penyerahan uang tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang dilakukan. Nah, penyerahan uang yang dimaksud bukanlah hasil kesepakatan bisnis. Udah jelas semua ini teman-teman. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Jadi kalau ada yang berceloteh ke sana kemari itu karena kepentingan ya, karena kepentingan. Terus yang pentingnya unsur-unsur dakwaan pertama tersaksi telah didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang sah, baik bukti surat, dokumen elektronik yang berisi informasi elektronik mengenai percakapan permintaan dan negosiasi membayar sejumlah uang, arahan terdakwa kepada saksi Ismail Marzuki mengenai permintaan sejumlah uang tersebut, keterangan dari saksi-saksi yang telah disumpah dan keterangan ahli serta pula telah mendengar keterangan dari terdakwa. Dari alat-alat bukti tersebut, majelis hakim tingkat pertama dinilai telah mempertimbangkan aspek keabsahan dari alat bukti elektronik yang menampilkan percakapan terkait dengan permintaan sejumlah uang tersebut dan adanya penerimaan sejumlah uang tersebut juga diakui oleh terdakwa. Dan kemudian fakta yang terbukti di persidangan telah didasarkan pada alat bukti yang sah dan cukup serta penerapan hukumnya atas fakta-fakta telah dilakukan secara dan dengan tambahan pertimbangan hukum tingkat banding sebagaimana tertulis di atas dan terbanyak tipuan kaki tingkat banding. Memang bahwa namun demikian majelis hakim pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan amal majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa dalam kumulatif kedua tidak terbukti dalam perbuatan. Nah, hakim banding tidak sependapat dengan putusan daripada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, tidak sependapat nih hakim bandingnya. Dan tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena
karenanya majelis hakim pengadilan tinggi akan mengubah kualifikasi. Nah, karena tidak sependapat dengan putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka hakim pengadilan tinggi dapat memutuskan sendiri ya. Coba lihat nih. Tindak pidana dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif yang bersifat kumulatif. Namun satu dakwaan pertama ke 1 melanggar pasal 45 ayat 1 ayat 10 huruf A contoh pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang Undang-Undang Pidana. Atau pertama kedua melanggar pasal 359 ayat 1 tentang Undang-Undang Pidana. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang Undang-Undang Pidana. Dan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 menimbang bahwa unsur dari dakwaan kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 kitab Undang-Undang Pidana adalah sebagai berikut. A. Seseorang yaitu serta C. Menempatkan, mentransfer, mengambil, membelanjakan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau uang lain atas harta kekayaan yang diketahui atau pasti dipidana merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal usul harta kekayaan tersebut. Menimbang bahwa dari fakta di persidangan dapat secara sadar meyakinkan melanggar dakwaan pertama ke 1 yakni serta dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan atau memtransmisikan informasi elektronik dari dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau secara hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Ini membangga dalam perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut di atas, majelis hakim pengadilan tinggi mendapati bahwa perbuatan terdakwa melalui saksi Saimar Kiki yang memerintahkan agar uang untuk mulut ditransfer ke rekening BCA nomor 497078809 atas nama PT Bumi Paramawas Sasa dengan tambahan catatan Nikita Mitriani merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan yang bertujuan menyembunyikan asal usul. Nah, di sini pertimbangannya ya teman-teman ya. Ketika menyerahkan rekening orang lain, kemudian dibayarkan oleh Dr. Reza Gladys, kemudian diberikan notis ya, nama Nikita Mirzani, itulah masuk kategori sebagai menyamarkan, ya, menyamarkan. Berdasarkan keterangan saksi Bambang Sumarno selaku sales marketing PT Bumi Paramawas Sesa, terdakwa memiliki cicilan dana PT Bumi Paramawas Sesa seharga 33.500.000 rupiah. Pembayaran cicilan kredit rumah terdakwa dengan sistem pembayaran KPR dengan down payment 20% dari harga rumah dicicil sebanyak 17 kali pembayaran. Pada tanggal 14 November 2024, cicilan pembayaran rumah tersebut telah jatuh tempo. Nah, pada tanggal 14 November 2024, cicilan terdakwa Nikita Mirzani itu telah jatuh tempo. Jadi tanggal 14 November itu telah jatuh tempo. Ini di sini nih terungkap nih. Pada tanggal yang sama, masuk uang sejumlah 2 miliar rupiah dari pemilik atas nama saksi Reza Gladys Preti dan Desana. Pada hari yang sama pula, masuk uang. Nah, pada tanggal 14 juga ya. Pada tanggal 14 juga
pada tanggal 14 juga mendapatkan uang tuh dari Dr. Reza Gladys karena jatuh tempo mendapatkan uang. Pas klop lah. Secara tunai sesuai terdakwa ke rekening PT Bumi Paramawa Sesa sejumlah 1.486.234 rupiah. Menimbang bahwa dari fakta tersebut, tanggal 14 November 2024 merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan berkaitan dengan terdakwa. Hakim ini tahu persis ini pada tanggal 14 November itu jatuh tempo, sehingga pas dapat uang itu gembira nih bisa bayar KPR-nya. Dan uang sejumlah 2 miliar rupiah tersebut diperintahkan terdakwa untuk ditransfer dari rekening atas nama PT Bumi Paramawa Sesa dengan tambahan keterangan mucikar kerja. Perbuatan memanfaatkan uang tersebut di rekening PT Bumi Paramawa Sesa sengaja dilakukan terdakwa seolah-olah memenuhi kewajiban pembayaran asuransi. Nah, pembayaran terhadap rumah itu dengan melalui rekening itu seolah-olah itu sebagai sebuah kesepakatan bisnis, ya, padahal tidak begitu. Yang dilakukan oleh ketiga korban bisnis yakni saksi Reza Gladys Sari. Tujuannya adalah agar mengabulkan asal-usul uang tersebut diperoleh secara sah dari pihak ketiga sebagai terdakwa tersangka. Seolah-olah uang tersebut diperoleh secara sah. Faktanya terdakwa mengetahui asal-usul uang itu dari mana, bukan dari sebuah kesepakatan bisnis, bukan. Di mana uang tersebut dengan terpaksa ditransfer oleh saksi Reza Gladys Sari agar terdakwa tidak lagi atau berhenti melakukan live di akun SBT Harap TikTok menjelek-jelekkan produk kecantikan dan kredibilitas saksi Reza Gladys Sari sebagai tujuan terdakwa menempatkan uang hasil ancaman pencemaran nama baik tersebut bukan hanya untuk menyembunyikan, tapi membuka asal-usul hasil kejahatannya untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Ya, dengan apa yang disampaikan oleh hakim tadi diartikan bahwa itu ya memutus atau menjauhkan hubungan secara langsung dari uang tersebut, ya, seolah-olah uang itu adalah hasil yang sah, gitu loh. Oleh karena itu, setelah menempatkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan asal pada PT Bumi Paramawa Sesa merupakan tindak pidana lanjutan atau follow-up. Nah, itu adalah tindak pidana lanjutan dari pemerasan, kemudian lanjutannya adalah TPPU. Ini langsung ini. Yang merupakan lanjutan tindak pidana asal atau penjatuhan sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan jejak. Nah, sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan jejak. Yang unsur perbuatan memanfaatkan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul perolehan uang telah terbukti dalam perbuatan. Nah, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang itu telah terbukti nih teman-teman. Ayo teman-teman, kita berpikir cerdas sajalah. Dari fakta-fakta ini sudah runut dan urut. Menimbang bahwa asal-usul dan tujuan dari penempatan uang sejumlah 2 miliar rupiah yang ditransfer oleh saksi Reza Gladys Sari ke rekening BCA dengan nomor rekening 497088809 atas nama PT Bumi Paramawa Sesa dengan tambahan catatan Nikita Mirjani terbukti diketahui oleh terdakwa dan saksi Ismail Marzuki berasal dari tindak pidana melanggar dakwaan pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum. Tindak pidana asal atau predicate crime tersebut terbukti telah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki. Dengan demikian, unsur setiap orang yang ikut serta telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, di mana terdakwa adalah subjek atau pelaku material dari tindak pidana asal bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki. Menyimak bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan dari penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 tidak undang-undang pidana juga terpenuhi dalam perbuatan terdakwa adalah kealasan. Oleh karena seluruh unsur dakwaan kedua mengenai pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tersebut di atas telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. Lima bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 362 garis Iksus dari 2025 garis PN Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2025 dan ditindaklanjuti oleh terdakwa dan oleh penuntut umum tersebut harus dirubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana dijatuhkan sehingga akan selengkapnya seperti tersebut di bawah ini. Menyimpang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 45 yang telah terdakwa melakukan secara sah dalam secara hukum mana telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana. Menyimpang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 242 yang telah terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah dan tidak ada alasan untuk meneruskan atau melanjutkan dan tahanan, maka terdakwa harus dikenakan tetap dalam tahanan. Menyimpang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 220 ayat 1 jika terdakwa menyatakan bersalah, maka terdakwa harus berbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan dalam perkataan yang diputuskan dalam amar putusan di bawah ini. Menyimpang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang diinginkan maupun yang memberatkan terdakwa sebelum menjadi keadaan yang benar. Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Keadaan memberatkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak didasarkan pada tujuan pembalasan, akan tetapi mengingat sifat dan jenis tindak pidana yang tersebut dilakukan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan juga merupakan peringatan keras kepada masyarakat. Jadi pidana yang dijatuhkan bukan karena kepribadiannya, tapi karena perbuatannya. Ingat ya, bukan karena pribadi, tapi karena perbuatannya. Begitu teman-teman. Maupun pelaku digital konten atau para digital influencer agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Ini juga ditujukan kepada para public figure yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Bahwa tidak terbukti di persidangan terdakwa memiliki keahlian atau sebagai juru bicara dari lembaga kompeten atau sebagai ahli di bidang kosmetika dalam menilai kandungan atau substansi dari produk yang kecantikan, sehingga opini atau pesan yang terdakwa sampaikan melalui akun etniki huru hara di aplikasi TikTok berpotensi menggait opini publik atau viewer atau subscriber dari TikTok terdakwa untuk menghakimi sendiri suatu produk tanpa didasari hasil pemeriksaan atau penelitian dari lembaga yang kompeten melakukannya seperti Balai BPOM yang sifatnya valid dapat merugikan pelaku usaha. Bahwa kepopuleran terdakwa di ranah digital yang melakukan live di akun kebenaran miliknya melalui aplikasi TikTok dalam perkara ini dimanfaatkan terdakwa. Bahwa kepopuleran terdakwa dalam akun TikTok ini dimanfaatkan oleh terdakwa untuk itu, gitu loh. Dengan dukungan para pendukungnya, para pengikutnya. Untuk mendapatkan atau untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Ini dari sini, bukan dari saya. Orang tua baru saja meninggal, belum selesai kirim doa, warisan sudah jadi rebutan. Ini barisan. Tidak dilanjutkan. Mengingat pasal 45 ayat 10 untuk pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai undang-undang akhir dengan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dibentuk pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 3 Undang-Undang Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili, menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa Nikita Mirzani tersebut, mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 262. Nah, ini putusannya mengubah ya teman-teman ya, mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Tanggal 24 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melampau dengan ancaman rahasia memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif 1 pertama dan 2 penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa perkara itu dengan pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Oke, di sini sudah jelas semuanya ya teman-teman ya, terhadap terdakwa ya, turut serta. Jadi turut serta itu artinya bukan berdiri sendiri ya, bersama orang lain. Siapa orang lain itu? Dalam berkas perkara yang lain. Dalam berkas perkara yang lain siapa? Ada Mail. Kalau ada 2 orang itu namanya turut serta. Turut serta. Apakah yang ini terbukti atau tidak? Yang jelas 2 orang itu dinamakan turut serta. Nah, itulah yang dijadikan masalah di sana, bahwa turut serta sama siapa? Nah, turut sertanya dibalik nih sama mereka. Jadi pelaku utamanya itu
katanya pelaku utamanya itu Reza Gladys. Padahal perkaranya itu, berkas perkaranya kan beda itu. Nikita Mirzani sendiri, Mael sendiri. Makanya di sini juga turut serta, di sini turut serta. Kenapa turut serta? Karena dilakukan oleh berdua, tetapi berkasnya berbeda. Itulah yang dikatakan sebagai turut serta. Oke, dan itu yang selalu disampaikan tuh sama mereka-mereka, bahwa kan ini kan turut serta, berarti pelaku utamanya adalah Reza Gladys. Nah, itu pemahaman yang keliru. Yang keliru, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Saya sudah menyampaikan ini. Udah beberapa hari yang lalu sebenarnya saya ingin ini, tapi suaranya itu terlalu kecil. Maka harus ditayangkan pada saat hening, pada saat tengah malam. Dan saya lakukan itu pada tengah malam. Itu saja kira-kira untuk teman-teman semua. Ya, ada yang nonton atau tidak, tetap saya akan suarakan ini. Itu, terima kasih kepada yang setia menonton dan mencari kebenaran yang hakiki. Inilah fakta dari persidangan banding Nikita Mirzani. Dan kabar juga untuk teman-teman semua bahwa sidang kasasi ya tidak lama juga akan digelar, dan putusannya ya tergantung dari majelis sidang kasasi. Apakah kan kayak matematika ya, seperti yang sering kita bilang ya, kayak matematika. Bisa saja sama dengan, bisa saja dikurangi, bisa saja ditambah. Nah, tinggal teman-teman pilih yang mana. Kalau yang ditambah ada, karena apa? Peluangnya masih ada, karena batasan untuk TPPU adalah 20 tahun. Gitu kan? Oke, teman-temanku semua, sampai di sini dulu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Bye.